Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah problematika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi kecerdasan visual spasial. Sebelumnya perkenalkan, saya Ardiansyah Romandona, NIM 2019-35004, dan rekan saya Alvin Alfian, NIM 2019-35006. Pengertian kemampuan visual spasial. Menurut Armstrong dalam Musfiroh pada tahun 2017, kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan yang dimiliki anak untuk mempersepsikan dunia visual spasial secara akurat, kemudian tiga mentransformasikannya ke dalam berbagai bentuk. Anak dengan kecerdasan visual spasial tinggi akan terkesan lebih kreatif dan imajinatif, karena anak dapat membayangkan sesuatu, kemudian mentransformasikannya ke dalam bentuk gambar atau bentuk visual. Menurut Febriana pada tahun 2015 menyatakan bahwa kecerdasan visual spasial adalah kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan mempresentasi, mentransformasi, dan memanggil kembali informasi simbolis. Berikut adalah indikator kecerdasan visual spasial menurut teori khas yang dikemukakan oleh Ningsih dan Budiarto. Pertama, ada pengimajinasian, ada pengkonsepan, yang ketiga ada pemecahan masalah, dan keempat ada pencarian pola. Pengimajinasian. Siswa dengan kecerdasan visual spasial lebih banyak belajar dengan melihat daripada mendengarkan. Pada saat presentasi, siswa lebih aktif dan tertarik membuat gambar visual. Dalam menyajikan informasi, siswa lebih mudah dalam memahami permasalahan perspektif serta mempelajari konsep berdasarkan dari apa yang dilihat. Pengkonsepan. Siswa yang memiliki kecerdasan visual spasial adalah siswa holistik yang memegang konsep lebih baik daripada kenyataan-kenyataan individu. Siswa menyatukan dan membangun kerangka kerja konseptual untuk menunjukkan hubungan antara topik tertentu dan seluruh objek. Pemecahan masalah. Siswa yang spasial adalah pemikir yang berbeda, yang lebih memilih jalur solusi yang tidak biasa dan beberapa strategi untuk pemecahan masalah. Mereka menikmati bermain-main dengan masalah dan terkadang menemukan 5 atau lebih strategi dalam pemecahan masalah. Proses ini lebih menarik dibandingkan dengan jawaban yang biasa dilakukan oleh siswa pada umumnya. Pencarian pola. Siswa dengan kemampuan spasial tinggi tidak hanya unggul dalam menemukan pola pada angka-angka, tetapi juga mampu menemukan pola secara berurutan, serta menghubungkan dengan prinsip matematika. Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristik pencarian pola. Kemudian ada contoh soal indikator kecerdasan visual spasial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Librianti pada tahun 2015, contoh soal indikator kecerdasan visual spasial dengan menggunakan materi geometri adalah sebagai berikut. Pengimajinasian. Siswa mampu menggunakan bantuan gambar dalam menyelesaikan permasalahan dan juga mampu menggambarkan penyelesaian masalah dengan benar. Contoh soal, di sini ada contoh soal, kemudian siswa dituntut untuk memperhatikan gambar pada contoh soal tersebut. Gambar tersebut menjelaskan banyak kubus satuan pola satuan pada sebuah bangunan kubus.
Gambarkan permukaan bangunan kubus yang dimaksud jika dilihat dari arah depan, dari atas, dan dari samping kanan. Jawaban berikutlah jawaban untuk soal tersebut mengenai permukaan bangunan kubus jika tampak dari depan, tampak dari atas, dan tampak dari samping kanan. Kemudian pengkonsepan, siswa dituntut untuk mampu menyebutkan dengan benar konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian ada contoh soalnya, memperhatikan gambar persegi panjang dan persegi berikut. Persegi panjang memiliki ciri-ciri, pertama memiliki 4 sisi, kedua sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, ketiga memiliki 4 titik sudut, keempat memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masing besarnya 90 derajat. Kemudian ada pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri persegi, apakah persegi merupakan persegi panjang, ataukah sebaliknya, berikan alasanmu. Jawabannya, persegi memiliki ciri-ciri, pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang, kedua, memiliki 4 titik sudut, ketiga, keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat, keempat sisinya sama panjang atau sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi persegi adalah persegi panjang, khusus sisinya sama panjang. Selanjutnya adalah pemecahan masalah. Siswa mencetuskan banyak ide, banyak penyesuaian masalah atau banyak pertanyaan dengan lancar. Lantai teras berukuran panjang 240 cm dan lebar 160 cm terdiri dari susunan upin segitiga siku-siku sama tadi, seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, untuk pertanyaannya, tentukan luas upin hitam di lantai teras tersebut. Gunakan 3 cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, untuk jawabannya, kita dapat menghitung jumlah upin hitam dan mengalihkannya dengan luas satu upin. Dari gambar teras didapat ukuran satu upin itu alasnya 40 dan tingginya 40. Nah, untuk luas satu upin itu luas dari luas segitiga setengah alas kali tinggi, maka setengah kali 40 kali 40 sama dengan 800 cm persegi. Adapun 24 upin hitam, jadi luas keseluruhan upin hitam tersebut adalah 24 kali 800 sama dengan 19.200 cm persegi. Selanjutnya ada pencarian pola. Siswa mampu menemukan pola dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk pertanyaannya, tentukan gambar lanjutan setelah beberapa gambar pertama. Berikut, jelaskan alasanmu. Nah, ini ada gambar untuk A dan gambar dari B. Untuk jawaban yang A, gambar sebelumnya berturut-turut memiliki 3 sisi, 4 sisi, dan 5 sisi. Kemungkinan gambar selanjutnya memiliki 6 sisi. Gambar 1 dan 3 memiliki pola yang sama, yaitu memiliki garis tengah yang tipis. Namun pada gambar 2 memiliki garis tengah yang tebal. Kemungkinan gambar selanjutnya mengikuti pola gambar yang kedua. Untuk jawaban yang B, gambar di kolom pertama adalah gabungan dari gambar yang ada pada kolom kedua dan kolom ketiga. Aturan ini tidak berlaku di salah satu baris, namun berlaku untuk ketiga baris. Jadi, gambar barisan pertama, barisan kedua, maupun yang ketiga, barisan ketiga mengikuti pola tersebut. Selanjutnya adalah problematika kecerdasan visual spasial. Nah, untuk yang masalah yang pertama ini adalah masalah yang berkaitan dengan kecerdasan visual spasial berdasarkan hasil penelitian dari Librianti pada tahun 2015 yang dilakukan oleh 35 siswa kelas 8A SMPN 10 Jember. Hanya 6 siswa yang mampu menyelesaikan masalah geometri berdasarkan indikator kecerdasan visual spasial, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecerdasan visual spasial dalam menyelesaikan masalah geometri masihlah rendah. Untuk masalah kedua ini berkaitan dengan kecerdasan visual spasial. Hasil penelitian dari Rohmah
pada tahun 2017 yang dilakukan oleh 30 siswa kelas 8C SMP Nuris Jember dalam menyelesaikan masalah geometri. Adapun 6 siswa yang telah memenuhi keempat indikator kecerdasan visual spasial, 11 siswa yang memenuhi 3 indikator kecerdasan visual spasial, dengan 7 siswa yang memenuhi pengimajinasian, penyelesaian masalah serta 4 siswa yang memenuhi pengimajinasian, penggunaan konsep, dan penyelesaian masalah. Sedangkan 11 yang memenuhi 2 indikator terdiri dari 2 siswa yang memenuhi penyelesaian masalah dan pencarian pola, 8 siswa yang memenuhi pengimajinasian dan penyelesaian masalah, serta 1 siswa yang memenuhi pengimajinasian dan pencarian pola. Siswa yang memenuhi 1 indikator hanya 2. Keduanya sama-sama hanya dapat memenuhi pengimajinasian saja. Lalu untuk masalah yang ketiga berkaitan dengan kecerdasan visual spasial, ini menurut penelitian dari Wijianti, Sujadi, dan Subandi pada tahun 2016 di kelas 9 SMPN 1 Mojolaban. Terdapat perbedaan kecerdasan visual spasial antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-laki kurang baik dalam menyelesaikan masalah dan pengkonsepan karena kurangnya motivasi dalam penyelesaian masalah matematika. Sedangkan siswa perempuan kurang dalam pengimajinasian, sebaiknya mengasah imajinasinya. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.